البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita selesai dari kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Indah Bapak Sa'id. Asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Baik. A'lam dilihat dari isi apa? Indah Umar. Nah, dari sisi penunjukannya terhadap zat. Nah, dari sisi ini termasuk jenis yang bagaimana? Apakah menunjukkan kepada zat yang berbeda-beda ataukah menunjukkan kepada zat yang sama? Adil. Diistilahkan dengan mutaradifah. Baik. Kemudian awsaf. Dilihat dari isi apa? Indak ya Aba Mujahid. Penunjukan terhadap apa? Sifat. Nah, maka nama-nama itu menunjukkan makna yarhamukallah. Menunjukkan suatu makna yang itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, dari sini termasuk kategori apa? Mutabayyinah. Dalam artian, satu nama menunjukkan sifat yang berbeda dengan nama yang lain. Baik. Sehingga dari sini alhamdulillah kita tidak boleh mengatakan secara mutlak bahwasanya nama-nama Allah itu berbeda-beda atau nama-nama Allah itu sama. Nah, tayyib, antum lihat pada kesimpulan di halaman 35. Tayyib. Kesimpulan dari kaidah yang kedua. Anna asma'ahu mutaradifatun fid dalalati 'ala dzat. Ini insyaallah tadi sudah kita murajaah. Yang kedua, annal asma'a mutabayyinatun fid dalalati 'ala sifat. Ini juga telah kita lewati tadi, bahwasanya nama-nama Allah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya dari sisi apa? Penunjukannya terhadap sifat-sifat. Karena sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz berbeda dengan yang disebutkan oleh nama Allah Al-Latif misalnya. Makanya poin yang ketiga, annahu la yajuzu itlaqul qawli fi tabayyunil asma'i aw taradufiha bal la budda min at-tafsili fi dzalik. Bahwasanya tidak boleh memutlakkan perkataan tentang berbeda-bedanya nama-nama Allah atau bersinonimnya nama-nama Allah satu sama lain. Tapi mesti harus apa? Harus ada perincian pada perkara tersebut. Dirinci. Bersinonim dari sisi menunjukkan zat, kemudian berbeda-beda satu sama lain dari sisi penunjukannya terhadap sifat. Paham sampai di sini? Iqbal? Paham? Baik. Kemudian kesimpulan yang keempat. Anal itlaqal yalzamu minhul wuqu'u fi batil. Nah, kenapa kau tidak boleh qanifillah?
menyebutkan secara mutlak dikarenakan pemutlakan hal tersebut melazimkan terjatuh pada perkara yang batil. Apa itu? Wa huwal qaulu bil alamiyatil mahdhah. Taib au ingkarul asma'i aslan. Karena memutlakan pernyataan dalam masalah ini ikhwanillah, bahwasanya misalnya asma'ullah ta'ala mutaradifah secara mutlak. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala bersinonim satu sama lain secara mutlak, ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan menjatuhkan orang yang mengatakannya pada perkara yang batil, yaitu berpendapat tentang alamiyah mahdhah. Yang dimaksud dengan al-alamiyah al-mahdhah yaitu berpendapat bahwasanya itu hanya sekedar nama. Nama-nama Allah itu hanya sekedar nama saja, tidak terkandung di dalamnya sifat. Maka kalau demikian kan jatuhnya pada pendapat siapa? Pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah yang mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar nama, tidak terkandung sifat di dalamnya. Atau yang lebih parah lagi, mengingkari nama-nama taib pada asalnya. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan asma'ullah ta'ala mutabayyinah, ini akhirnya mereka apa? Mereka lari. Sebab kalau menetapkan nama berarti ini berbeda-beda, berarti banyak yang dinamai. Makanya lari, sehingga mereka menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada asalnya. Taib, menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala sehingga terjatuh dalam pemahaman siapa Abdul Malik? Mu'tazilah menetapkan nama tapi mengosongkan dari sifat. Pendapat Jahmiyah yang menolak nama secara secara totalitas. Baik. Kita lanjutkan. Anna ta'addud hadhihi al-asma'il husna la yastalzimu ta'addud adz-dzati lakinnahu yaqdi bi ta'addudis sifat. Ini kesimpulan yang kelima, bahwasanya berbilangnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tersebut tidaklah melazimkan berbilangnya zat yang dinamai. Paham sampai sini? Tidak ada kelaziman. Allah Subhanahu wa taala namanya banyak. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Ghafurur Rahim, misalnya. Yang demikian itu tidaklah melazimkan ta'addud dzat. Zat Allah Subhanahu wa taala ya satu. Lakinnahu yaqdi bi ta'addudis sifat. Akan tetapi alhamdulillah, dengan berbilangnya nama-nama tersebut memastikan atau menetapkan tentang berbilangnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing nama menunjukkan sifat yang berbeda-beda. Ini kesimpulan yang kelima. Kemudian kesimpulan yang keenam, idza qulna inna mahallat taradufi huwa dzat wa mahallat tabayyuni huwa sifat fala tanaqudha wa la yalzamu batilan. Jika kita telah mengatakan bahwasanya tempat di mana terjadi taraduf itu adalah pada zat, yaitu bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mutaradif, yaitu menunjukkan makna yang sama dari sisi menunjukkan zat yang satu, maka ini tidak ada kelaziman yang batil. Demikian pula ketika kita katakan bahwasanya mahallut tabayyun,
Nah, tempat berbeda-bedanya nama-nama tersebut yaitu pada sifat. Maka yang demikian ini, tidaklah merupakan suatu tanakut. Nah, bukan merupakan tanakut, yaitu kerancuan dan saling bertolak belakang, enggak. Tapi dengan itu kita akan bisa menyelaraskan permasalahan dengan benar. Wala yalzamu batilan, dan tidak ada kelaziman yang batil pada perincian ini. Bahkan wajib untuk kita merinci yang seperti ini, sehingga keluar dari dari kerancuan berpikir ahli bidah seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, ini 5 poin kesimpulan dari kaidah yang kedua. Baik, dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada al-qa'idatus tsalitsah. Ini masih juga ada hubungannya dengan baik. Kaidah-kaidah sebelumnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu tsalitsatu asma'ullahi ta'ala in dalat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menunjukkan kepada suatu sifat yang muta'addi. Sifat yang muta'addi yaitu suatu sifat yang yang membutuhkan objek. Dalam artian asarnya ikhwanifillah itu jelas terasa pada objek atau pada maf'ulun bi. Dan telah kita lewati dalam pembahasan shorof, pembahasan lugha, bahwasanya fi'il ada yang lazim, ada yang muta'addi. Ini harus sudah paham sampai di sini bedanya muta'addi dengan lazim. Nah, kalau suatu nama menunjukkan sifat yang muta'addi, maka terkandung di dalamnya 3 perkara. Ahadiha thubutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla. Yang pertama, tetapnya nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas karena tidak ada perbedaan antara yang lazim dan muta'addi. Ats-tsani thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Yang kedua, tetapnya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits thubutu hukmiha wa muqtadaha. Tetapnya hukum yang terkandung di dalam nama tersebut dan konsekuensi darinya. Sehingga dari sini kita ketahui alhamdulillah, bahwasanya kaidah yang kedua, bahwasanya asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf ini mencakup seluruh nama, paham? Mencakup seluruh nama, baik itu nama-nama yang terkandung di dalamnya sifat yang lazim atau sifat yang muta'addi. Kemudian kaidah yang ketiga ini ibarat kelanjutan dari kaidah kedua, alhamdulillah. Untuk apa? Untuk memperjelas tentang nama yang terkandung di dalamnya sifat yang muta'addi. Berarti pada nama yang seperti ini, tercakup padanya kaidah yang kedua, menunjukkan nama untuk zat dan menunjukkan sifat, ya kan? Ditambah poin yang ketiga yang terkandung di dalamnya itu thubutu hukmiha wa muqtadaha. Paham? Ini bedanya dengan nama-nama yang sifatnya lazim. Perhatikan penjelasan mengenai makna muta'addi dan lazim, ikhwanifillah, di catatan kaki untuk lebih memperjelas.
Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala, innal isma idza utliqa alaihi jaza an yushtaqqa minhu al-masdar wal fi'l fayuhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran. Sungguhnya isim itu ikhwanillah apabila disebutkan secara mutlak, nah, maka apa? Boleh dipecah darinya masdar dan fi'il. Nah, isim yang dimaksud nama di sini, suatu nama. Yaitu suatu nama apabila disebutkan secara mutlak, maka boleh dipecah darinya masdar dan fi'ilnya. Tayyib. Fayubaru bihi anhu fi'lan wa masdaran. Kemudian dikhabarkan dengannya, baik, berupa fi'il atau berupa masdar dan berupa masdar. Nahu as-sami'u wal basiru wal qadir yutlaqu alaihi minhu as-sam'u wal basaru wal qudratu. Ini bentuknya apa? Masdar, ya tidak? Ini masdar. Baik. Fayubaru anhu bil af'al, dan dikhabarkan tentang nama-nama tersebut dengan fi'il. Nah, min dzalika nahu qad sami'a. Hadza in kana al-fi'lu muta'addiyan. Jadi karena bisa ditarik dari suatu nama itu masdar dan fi'il. Kalau ditarik darinya masdar jelas, dari nama as-sami ditarik darinya as-sam'u, dari nama al-basir ditarik darinya sifat al-basar. Ini dikhabarkan dengan apa? Dengan masdar. Dan bisa juga dikhabarkan dengan fi'il, tapi apabila fi'ilnya muta'addi. As-sami dengan apa? Qad sami'a. Fa in kana laziman lam yukhbar anhu bi. Nahu al-hayyu. Apabila berupa isim yang apa? Yang sifat padanya lazim, ikhwanillah, tidak dikhabarkan dengan apa? Dengan fi'il. Nahu al-hayyu fal yutlaqu alaihi al-ismu wal masdar dunal fi'il. Ya. Tapi apa? Dimutlakkan untuk nama yang seperti ini adalah apa? Isim dan masdar saja. Nah, tidak bisa ditarik darinya fi'il. Fala yuqalu hayya. Maka tidak dikatakan hayya, tapi al-hayyu ditarik darinya sifat apa? Al-hayatu. Ini untuk bisa membedakan makna apa? Lazim dan muta'addi, ya. Nah, sehingga kalau muta'addi bisa ditarik darinya masdar dan fi'il. Tapi kalau lazim cuman bisa ditarik darinya masdar saja. Nah, dari suatu isim ini maksud, suatu nama. Qala wa ta'diyatu qad takunu nisbiyatan, ay laisa ila jami'il khalqi. Wa binahwihi asyara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ta'diyah itu terkadang apa? Sifatnya nisbi. Nah, sifatnya nisbi, tidak kepada seluruh makhluk. Dan yang semisal ini Ibnu Taimiyah telah mengisyaratkan dalam fatwa beliau, wa asma'ullahi al-mutlaqah kasmihi as-sami' wal basir wal ghafur wasyakur. Wa la yajibu an tata'allaqa bi kulli mawjudin, bal yata'allaqu kullu ismin bima yunasibuhu wasmuhu al-alim lamma kana kullu syai'in yasluhu an yakuna ma'luman ta'allaqa bi kulli syai'. Jadi suatu nama ikhwanillah yang terkandung di dalamnya sifat yang muta'addi. Nah, ta'diyah ini tidak apa? Tidak mutlak semuanya sama, tapi apa? Sesuatu yang nisbi. Maksudnya, tidak harus berhubungan dengan semua yang ada, dalam artian semua makhluk. Misalnya
Ar-Rahim. Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Ini hubungannya dengan orang-orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala rahimun bil mu'minin. Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Tidak kepada semua makhluk. Tapi di sana ada yang sifatnya mutlak, mencakup semua makhluk, yaitu misalnya dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Tayyib ini mencakup semua makhluk yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara. Tayyib. Ini penjelasan tentang makna muta'addi dan nama lazim ikhwanillah. Bagi yang paham alhamdulillah, bagi yang belum diingat-ingat saja. Diingat-ingat bahwasanya kaidah ketiga yang disebutkan di sini bahwasanya nama-nama Allah apabila menunjukkan kepada suatu sifat yang muta'addi terkandung di dalamnya 3 perkara. Yang pertama, kedua, ketiga diingat-ingat. Itu yang harus dipahami. Adapun pembahasan tadi tentang penjabaran makna muta'addi dan seterusnya itu sebagai faedah tambahan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa li hadza istadalla ahlul 'ilmi 'ala suqutil haddi an qutta'it tariqi bit taubah. Istadallu 'ala dzalika biqaulihi ta'ala illa alladziina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Yarhamukallah. Oleh karena itulah ahlul ilmi berdalil tentang jatuhnya hukum had atas seorang seorang perampok, qutta'ut tariq. Yang dimaksud dengan qutta'ut tariq adalah perampok. Higal, karena mereka suka Suka motong jalan, dalam artian orang berjalan akhirnya dicegat di tengahnya. Bukan ini qutta'ut tariq, apakah tukang kontraktor yang suka melubangi jalan atau yang lain, bukan. Ya. Qutta'ut tariq itu perampok, penyamun, begal, sama. Nah, para ulama berdalil, dengan kaidah ini, alhamdulillah. Dengan memahami kaidah ini, mereka berdalil tentang jatuhnya hukum had dari para perampok dengan taubat. Baik. Mereka berdalil dengan ayat illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian mampu untuk menangkap mereka. Sebelum mampu untuk ditangkap, ikhwanillah, mereka bertobat terlebih dahulu. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sisi pendalilannya bagaimana? Li'anna muqtada hadainil ismaini an yakuna Allah taala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil haddi anhum. Dikarenakan konsekuensi dari dua nama ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka dengan dijatuhkannya hukum had dari mereka. Baik. Dan hukum had yang dijatuhkan di sini mencakup ikhwanifillah pemotongan tangan, juga mencakup pembunuhan dan penyaliban. Karena perampok yang membuat kerusakan di muka bumi, ikhwanifillah, ngerampas harta. Kemudian biasanya namanya perampok melukai yang dirampok. Terkadang membunuh, sebagaimana kisah yang terjadi pada Taib Oraniun. Taib yang mereka sudah diberi kebaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dalam keadaan sakit. Sangat menyedihkan. Kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti
penggembala yang beliau perintahkan untuk menggembala unta-unta sedekah, unta-unta zakat. Suruh meminum susunya dan air kencingnya. Sehingga dengan sebab itu mereka mulai bagus, tubuhnya sehat. Ternyata ketika sehat malah penggembalanya dibunuh dan unta-unta itu dibawa lari. Nah, ini membuat kerusakan di muka bumi. Dan Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk menangkap mereka dan dihukum had. Had mereka yaitu dibunuh dan disalib. Dipotong tangannya, dengan kakinya menyilang. Kalau yang dipotong tangannya tangan kanan, kakinya kaki kiri disalib. Itu termasuk hukuman yang sangat keras ya Fanifillah. Agar tidak ada yang berani melakukan kerusakan seperti ini. Nah, apakah kalau mereka bertobat, hukum had ini gugur? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir di sini, fa innahu yasqutu anhum inhitamul qatli was-sulbi wa qat'ir rijl. Sungguhnya jatuh atau gugur hukum had pembunuhan, yaitu dibunuhnya mereka, disalib dan dipotong kakinya. Wa hal yasqutu qat'ul yadi amla, apakah jatuh juga pemotongan tangan atau tidak? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Fihi qaulani lil ulama wa dhahirul ayah yaqtadi suqutul jami'. Wa alaihi amalus sahabah. Dan zahir ayat berkonsekuensi jatuhnya semua hukum had. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Wa alaihi amalus sahabah, dan atasnya amalan para sahabat. Di atas pemahaman ini. Tapi dengan syarat apa? Apabila mereka bertobat sebelum ketangkap. Tapi kalau sudah ketangkap ditetapkan hukum had. Kalau sudah ketangkap, ya ditetapkan hukum had. Tapi kalau belum ketangkap, mereka bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ini contoh dari berdalil dengan iqtida dan hukum yang tetap dari suatu nama. Makanya kisah seorang Arabi yang mendengar seorang membaca tentang tentang ayat pencurian. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Dia membaca wallahu ghafurur rahim. Bagaimana nakalam minallah wallahu ghafurur rahim? Walaupun dia enggak hafal ikhwanifillah, tapi pemahaman fitrah mengatakan salah ini. Kenapa? Karena kalau ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, tentunya tidak perlu dipotong tangan. Dipotong tangan. Padahal memang yang benar dalam Al-Qur'an Azizun Hakim. Azizun Hakim. Tayyib, menunjukkan hukum potong tangan itu ya harus ditegakkan. Nakalam minallah. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Karena Azizun Hakim, maka sangat jelas Aziz, yang perkasa. Allah Maha mampu untuk menetapkan menghukum hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, tapi juga Hakim dalam artian hukum yang ditetapkan tersebut dibangun di atas kebijaksanaan, bukan hukum yang sewenang-wenang. Misalnya dzalika as-sami'. Contoh yang lain. As-sami' khanifillah yatadammanu itsbat as-sami' isman lillahi ta'ala. Pada nama Allah As-Sami' terkandung di dalamnya penetapan nama As-Sami' sebagai nama bagi Allah. Wa itsbat as-sam'i sifatan lahu, dan penetapan as-sam', yaitu pendengaran yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa itsbata hukmi dzalika wa muqtadahu, penetapan hukum dari nama tersebut dan konsekuensinya. Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui
sesuatu yang diucapkan lirih dan bisik-bisik. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Anahu yasma'u sirra wan najwa. Bahwasanya Allah mendengar ucapan-ucapan yang lirih, yang tersembunyi dan yang bisik-bisik. Ini hukum yang ditetapkan serta konsekuensi yang ditetapkan dari nama As-Sami'. Karena Allah Maha mendengar segala sesuatu. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan kalian berdua. Sungguhnya Allah Sami'un Basir. Padahal pembicaraannya tidak keras. Ini kalau menunjukkan sifat yang muta'addi. Kemudian wa indalan ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Apabila menunjukkan kepada sifat yang ghairu muta'addi atau dengan kata lain sifat yang apa? Lazim. Maka terkandung di dalamnya dua perkara. Nah, kalau ini berarti kembali ke kaidah. Kembali ke kaidah berapa ini? Kaidah kedua kemarin ya kan? Nah, yaitu menunjukkan ahadihima thubutu dzarikal ismi lillahi azza wajalla. Tetapnya nama tersebut bagi Allah. Ats-tsani thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wajalla. Tetapnya sifat yang terkandung di dalamnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua. Misalu dzalika al-hayyu, contohnya al-hayyu. Ya tadammanu itsbat al-hayyi isman lillahi azza wa jalla wa itsbat al-hayati sifatan lah. Nah, contohnya nama Allah al-hayy. Nah, sifat yang ditarik darinya sifat apa? Sifat hidup. Bahwasanya Allah Maha hidup. Hidup yang sempurna. Nah, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Hidup yang azali dan abadi. Demikian pula makna hidup yang sempurna, hidup yang tidak butuh kepada selainnya. Adapun hidupnya kita, ikhwani fillah, hidup yang penuh dengan kekurangan. Nah, karena butuh kepada yang lain dan juga diawali dengan ketiadaan dan berakhir juga dengan ketiadaan. Nah, pada nama Allah Al-Hayyu terkandung penetapan nama Al-Hayyu sebagai nama bagi Allah. Kemudian juga penetapan sifat al-haya, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk hukum dan muqtadanya ada tidak? Tidak. Karena apa? Sifat tersebut sifat yang lazim. Paham? Dipahami kaidah yang ketiga ini. Nah, insyaallah kita ringkas lagi besok. Barakallahu fiikum.